di bait kudusnya saat umat mencari. Haleluya, jumpa lagi dengan saya di Inspirasi 3 Menit. Mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-15. Kita akan bicara dari hal menggerakkan hati Yesus. Ayat yang ke-32 saya akan baca. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Cerita ini dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai pada ayat yang ke-39 menceritakan tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Perhatikan baik saudara, dalam keadaan 3 hari orang-orang yang berbondong-bondong sebanyaknya 4.000 orang diperhadapkan dengan keadaan mereka tidak makan. Dalam keadaan itu, ayat yang ke-32 menjelaskan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Apa yang terjadi ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Anda akan melihat dalam ayat 36 dan seterusnya menjelaskan bahwa keajaiban Tuhan terjadi. Jika hati Yesus tergerak, maka sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Jika hati Yesus tergerak, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keadaan apapun yang kita alami, persoalan apapun yang kita alami, apapun yang sementara kita jalani hari-hari ini, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika hati Yesus tergerak. Bagaimana cara supaya hati Yesus tergerak? Dalam kitab Matius pasal 15 ayat 32 menjelaskan fokus orang-orang itu adalah Yesus, bukan pada makanan. Karena firman Allah katakan sudah 3 hari lamanya mereka mengikuti Yesus. Jika fokusmu kepada Yesus, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jika fokusmu kepada Yesus, maka hati Yesus akan tergerak dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau fokus kita hanya kepada dunia, fokus kita hanya kepada kebutuhan, fokus kita hanya kepada solusi, fokus kita hanya kepada berkat, maaf, firman Allah dalam kitab Matius pasal 15 menjanjikan ketika fokus kita kepada Yesus, maka hati Yesus tergerak. Dan ketika hati Yesus tergerak, yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin. Keajaiban Tuhan terjadi bagimu, keajaiban Tuhan terjadi bagiku ketika saya dan saudara hanya fokusnya kepada Tuhan. Apatah lagi di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sekarang ini kita hadapi. COVID-19 merumahkan kita. Ada banyak keadaan-keadaan krisis melanda kehidupan ini. Kalau fokus kita hanya kepada jalan keluar, engkau tidak akan mampu menggerakkan hati Allah. Tapi kalau fokus kita kepada Yesus, kita mampu menggerakkan hati Allah, dan keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup ini. Di mana ada Yesus, di situ ada keajaiban. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.